Shalom jemaat yang terkasih, selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi GBI Bethel. Dan kita saat ini sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita sama-sama masuk di dalam hadirat-Nya, mengalami perjumpaan bersama dengan Kristus. Itulah sebuah kesukaan bagi setiap kita, amin. Mari saya mengajak untuk setiap kita, bawa pujian kita, bawa penyembahan kita di dalam hadirat-Nya yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh bersama-sama masuk di dalam hadirat-Mu, membawa pujian penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang menyembah-Mu. Bawa korban syukur kami Tuhan. Bawa sembah kami Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak terima sembah kami. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu selama-lamanya. Haleluya Yesus, kami muliakan nama-Mu. Kami agungkan nama-Mu Yesus, sebab Engkaulah Raja kami. Kami perlukan kuasa-Mu. Kami butuhkan keajaiban-Mu terjadi di hidupku. Haleluya Yesus. Hanyalah Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami dalam kehidupan kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ya Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu?
Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama lebih sungguh. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sungguh kami perlu Kau Tuhan, di setiap waktu, di setiap saat. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Yesus. Sungguh hanya Kaulah sumber kekuatan. Oh Yesus, pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan kami Yesus. Sebab hanya Engkaulah sumber pengharapanku, sumber kekuatanku. Hanya Kau Yesus. Haleluya. Mari menikmati hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Rasakan hadirat-Nya menjamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, sungguh kami perlu Engkau. Hanya Kaulah sumber pengharapan, hanya Kaulah sumber kekuatan. Haleluya, haleluya Yesus. Oh syukur, syukur
Haleluya Yesus. Sungguh kami perlu Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kepada siapakah setiap kami berpengharapan selain hanya kepadamu Yesus. Sebab Engkau yang memelihara kehidupan kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan atas hidup kami. Tidak ada pribadi lain selain Engkau dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, dengan iman kami menyatakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa ketemu lagi di Doa Pagi di channel ini. Kami banyak mendengar bagaimana program ini memberkati banyak orang. Karena itu kami dorong buat saudara-saudara yang mungkin selama ini mengikuti tapi diam-diam saja, boleh share video ini sehingga kita makin bisa memberkati orang-orang lewat acara ini. Dan saya senang sekali kalau hari ini kita akan bisa merenungkan firman Tuhan masih dalam pasal yang sama, di kitab yang sama, yaitu kitab Yohanes pasal yang ke-6. Dan hari ini saya beri judul dari perenungan kita, apakah engkau penggemar atau pengikut? Mari kita sama-sama buka firman Tuhan di Yohanes 6 ayatnya yang ke-63. Judul perikopnya, murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roti hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Amin. Kita masih dalam cerita episode bagaimana Tuhan Yesus setelah selesai mengadakan mujizat, menggandakan 5 roti 2 ikan, sekarang dia dituntut oleh orang-orang untuk mengadakan mujizat, yaitu disediakan lagi roti untuk mereka. Tetapi sebagaimana yang kita udah pelajari, bahwa Tuhan Yesus bilang,
Yang penting itu bukan roti secara jasmani, tetapi yang penting adalah roti yang diberikan oleh Allah sendiri, yaitu roti hidup. Roti hidup yang dimaksud adalah Tuhan Yesus sendiri dan firman-Nya. Kalau kita lihat sekali lagi ayat firman Tuhan bilang di ayat yang ke-63 tadi, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Seringkali kita menganggap bahwa kebutuhan jasmani adalah yang pertama. Tapi Yesus berkali-kali bilang bahwa yang menghidupkan itu adalah roh. Jasmani memang penting, tetapi yang lebih penting adalah roh. Kalau kita baca Alkitab, ternyata ada orang yang mengikuti Tuhan Yesus bukan karena kerohanian. Orang mengikuti Yesus, banyak pengikutnya, ternyata masih banyak yang mengikuti Tuhan karena harta, mujizat, pelayanan yang Yesus lakukan. Tetapi lewat ayat ini kita menemukan bahwa tidak semua yang mengikuti dia itu mengikuti dengan setia. Bahkan dari mereka banyak yang mengundurkan diri. Karena apa yang diperbuat Yesus tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Saya pernah ingat satu kali saya pernah lihat ada satu organisasi yang membagikan sembako. Saya pikir orang-orang datang ke sana memang pendukung pensupport organisasi tersebut. Tetapi ketika begitu banyak yang datang, antusias ambil sembako, dan begitu sembakonya selesai, habis, wah orang-orang yang ngantri yang belum dapat sembako langsung marah-marah. Bahkan mobil yang bawa sembako itu mau coba dipukul, mau coba dihancurkan. Kayak orang yang demo, waduh itu bikin saya kaget sekali saudara. Mereka yang melihat, wah ini sumber berkat, mereka datengin. Tapi ketika tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, mereka malah bukan hanya meninggalkan dalam kisah ini mereka marah-marah. Saya lihat di dalam firman Tuhan ada respon orang-orang. Mereka yang tidak dituruti keinginannya, yang ketika meminta roti malah sama Tuhan Yesus dikasih pengajaran, mereka memiliki respon yang salah. Saya lihat kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, di ayat ke-60 ada respon pertama yang diberikan oleh mereka. Firman Tuhan berkata, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ketika kita ditantang oleh Tuhan Yesus untuk mengubah pemikiran kita, untuk merubah ekspektasi kita. Kita seringkali berbicara seperti apa yang murid-muridnya sampaikan. Wah, ini terlalu keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Siapa sih yang bisa ngerti? Siapa yang bisa ikut? Wah, kita lihat seringkali itu juga jadi respon kita Waktu kita dengar, wah paling kita bilang, ini cuman yang kita bilang muluk-muluk. Karena itu firman Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang sekedar tahu baik tapi tidak kita lakukan. Padahal kalau orang yang memiliki respon yang benar saat bertemu dengan firman yang dirasa keras, yang dirasa menusuk hati, yang mungkin dirasa menampar pipi, kita harusnya meminta Roh Kudus untuk melembutkan hati kita dan menerangi pemikiran kita. Bukan kita malah protes sama pengajarannya kalau itu Alkitabiah, tapi justru kita merefleksikan hati kita sendiri. Apakah memang mungkin egoisme kita yang membuat kita sulit untuk menerima pengajaran yang Alkitabiah tersebut? Jangan sampai kita seperti yang dikatakan oleh firman. Jadi orang-orang di akhir zaman yang hanya senang pengajaran yang menggelitik kuping, yang menyenangkan, yang fun, tetapi tidak mau mendengar pengajaran yang benar. Yang kedua, firman Tuhan sampaikan juga di ayat yang ke-61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Respon yang kedua ditulis di ayat ini, bersungut-sungut. Nah, seringkali kita ngedumel waktu dengar firman Tuhan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita.
kita malah negative thinking sama Tuhan. Kita malah merasa, aduh Tuhan kok kayak gini ya, gak sesuai. Oh katanya Tuhan jago, bisa mengadakan mujizat. Alah yang begini aja saya doa gak dijawab-jawab. Oh katanya Tuhan bisa menyembuhkan, tapi keluarga saya sakit Tuhan. Wah kayaknya terlalu berat mungkin ini buat Tuhan. Oh katanya Tuhan peduli, tapi kok rasanya saya dibiarkan. Seringkali kita bersungut-sungut ketika apa yang kita hadapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Padahal kalau kita mau melihat respon yang tepat, harusnya saat kita mendengar perkataan firman Tuhan, kita belajar duduk diam. Duduk diam ini penting. Duduk diam artinya bukan langsung reaktif, tetapi memberikan respon yang baik. Duduk diam artinya merenungkan. Kalau mulut kita ngomong, pikiran kita nggak bisa berpikir. Tapi kalau mulut kita diam, pemikiran kita mulai bisa mengerti kehendak Tuhan. Belajar untuk mengerti firman Tuhan di dalam duduk diam dan tenang. Dan yang ketiga ayat tadi bilang, bukan hanya mereka bersungut-sungut, Tuhan Yesus tanya, apakah ini menggoncangkan imanmu? Dan ternyata ada orang-orang yang imannya tergoncang, mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Pertanyaannya buat kita renungkan hari ini, apakah kita hanya penggemar Tuhan Yesus yang senang waktu kita rasa ekspektasi kita itu dipenuhi oleh Tuhan Yesus? Ataukah kita mau jadi pengikut Yesus? Seorang pengikut itu belajar dari gurunya. Yang namanya belajar pasti pernah ada salah lalu diperbaiki. Diperbaiki memang tidak enak. Tapi kalau kita pengikut bukan hanya sekedar fans, penggemar, tapi follower, murid Yesus. Kita ketika ada sesuatu yang Tuhan kerjakan yang rasanya berbeda dengan ekspektasi, harapan kita. Kita tidak cepat-cepat bersungut-sungut, kita tidak cepat-cepat mundur dari hadapan Tuhan. Kita tidak ngedumel, kita tidak ngomel, tapi kita diam, merenungkan, meminta Tuhan menjamah hati kita. Sehingga apa yang firman Tuhan katakan sungguh menjadi roti yang hidup yang bisa mengenyangkan kita. Saya berdoa kiranya setiap dari saudara memiliki hati yang lembut ketika Tuhan tegur. Sehingga proses yang Tuhan lakukan dalam hidup kita bisa selesai dengan sempurna. Sehingga kita ditemukan menjadi serupa seperti Kristus. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya mau tutup dalam doa bersama dengan saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami diingatkan sekali lagi bahwa Engkau memanggil kami menjadi pengikut-Mu. Bahkan sebagai pengikut Engkau juga meminta kami untuk memikul salib kami, menyangkal kedagingan kami. Tuhan ampuni kalau selama ini mungkin kami hanya ikut Engkau karena berkat, karena mujizat, karena hal-hal yang kami rasa sesuai dengan ekspektasi kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami sulit untuk diajar, sulit ditegur, sulit untuk diatur. Tapi kami minta Roh Kudus lembutkan hati kami. Sehingga kami ditemukan oleh Tuhan setia mengikut Engkau. Tidak ada yang mengundurkan diri, tetapi sampai akhir hayat, sampai kami bertemu dengan Tuhan, kami tetap cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kegiatan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya apa yang akan kami lakukan benar-benar menyukakan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.